So here's the thing, I cannot volunteer in kids ministry. I need less stress in my life. I just can't commit to a scheduled plan. I'm allergic to chaos. Managing a room full of kids? That sounds terrifying and traumatic. I'm already tiring. What else do they want from me? This mission. I take care of my own kids all day. I volunteered last decade. I don't know enough about the Bible. Let's be honest, you don't want me teaching your kids. His words are way beyond my caffeine intake. Look, we have heard it all before, so stop giving excuses and volunteer to ICA Kids. Superman, what are you doing here? Hey, open this. What is this? Scan the QR code to sign up. For more information, DM us on Instagram. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA akan beralih ke jadwal kebaktian baru pada bulan September. Mulai tanggal 1 September, ICA East hanya akan memiliki ibadah bahasa Inggris, yaitu pada pukul 9 dan 11 pagi. Kemudian mulai tanggal 8 September, ICA West akan menambah satu ibadah, yaitu bahasa Indonesia pada pukul 8 pagi, serta bahasa Inggris pada pukul 9.15 dan 11 pagi. ICA Kids akan memiliki ibadah di setiap ibadah bahasa Inggris. Pastikan untuk mulai mengatur jadwal Anda di hari Minggu. ICA Mission Trip ke Papua akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 20 September. Kami akan membangun gereja ke-90 di Jayapura. Perjalanan ini hanya untuk pria dan biayanya 5 juta rupiah. Pendaftaran ditutup pada tanggal 24 Agustus. Jadi daftar segera untuk mission trip terakhir di tahun ini. ICA akan mengadakan ibadah keluarga spesial dengan pembicara tamu Jay Reisner pada tanggal 1 September di ICA East dan 8 September di ICA West. Tidak akan ada ibadah sekolah minggu pada hari tersebut karena anak-anak akan bergabung dengan orang tua mereka dalam ibadah bersama ini. Cafe Asa di ICA West sedang mencari volunteers. Cafe Asa adalah cafe ICA yang mengumpulkan dana untuk misi. Kami membutuhkan volunteer untuk membantu di hari Minggu pagi. Scan kode QR ini untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Anda bisa terlibat di Cafe Asa. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Saya Pastor Roy, salah satu pastor di ICA, dan hari ini kita tiba pada seri yang baru, yaitu seri Pantheon, Dewa-Dewa Kuno pada Masa Kini. Dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami, Roh Kudus tolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami mau bertumbuh dan hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Sertai kami dan tolong kami.
Dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul hari ini adalah tentang kuasa. Saya akan membacakan beberapa teks untuk kita. Yang pertama terambil dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan saya juga akan membaca Keluaran 20 ayat yang ketiga. Saya akan mulai terlebih dahulu dari Yunus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini menggunakan terjemahan BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Jika kita membaca teks ini adalah dua peristiwa, dua firman yang datang. Yang pertama kepada Yunus. Kemudian kedua kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Dan ketika kita membaca ini, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Apa maknanya bagi umat Israel dan juga bagi kita saat ini? Dan sesuai dengan tema kita dan judul kita pada hari ini. Jika kita perhatikan kembali dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 40, di sana kita menemukan bahwa bangsa Israel sudah tinggal di Mesir 430 tahun lamanya. Di sini bangsa Israel sudah mengalami perbudakan di Mesir 430 tahun. Lalu ketika Israel bebas sebagai budak, apa yang ada dalam perilaku mereka? Inilah kemudian yang mendasari kenapa Tuhan memberikan perintah ini yang kita kenal sebagai 10 hukum. Itu yang menjadi alasan adalah mereka sebagai budak dan bebas itu punya kecenderungan tidak mau diatur dan ingin hidup seenaknya sendiri. Merasa sekarang aku punya kebebasan. Sekarang aku menjadi orang yang bebas dan merdeka. Aku bisa memilih apa saja yang aku suka, aku mau, dan aku berhak menentukan siapa yang menjadi Tuhanku dan aku mau memilih mana Tuhan yang akan aku ikuti. Siapa yang menjadi pemimpinku dalam hidupku. Tetapi kemudian firman Tuhan ini datang dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Dan hal yang sama juga terjadi kepada Yunus. Ketika dia melarikan diri dari Yunus pasal yang kedua dari Tuhan. Lalu kemudian dia ditelan seekor ikan yang besar. Dari dalam perut ikan dia berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian dia mengungkapkan pengakuannya untuk mengucap syukur. Mengikuti Tuhan yang benar. Dan dia mengatakan bahwa keselamatan dalam hidupnya hanya dari Tuhan. Apa artinya di sini? Baik kebebasan mereka dan kebebasan kita itu terjadi hanya karena Tuhan. Bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya usaha, bukan karena musuh-musuh itu lemah, tetapi di sini Tuhan hendak menekankan, lihat Allah sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup. Ini juga yang menjadi pengakuan doa Yunus saat dia ada dalam perut ikan. Adakah yang bisa menyelamatkan Yunus dari dalam perut ikan selain Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Apakah Yunus bisa melarikan diri dari Allah yang benar? Jawabannya tidak. Demikian pun engkau dan saya bangsa Israel, kita tidak bisa melarikan diri dari Tuhan yang benar. Dan kalau kita baca dari Yunus 2 ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat.
Ini dua kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Baik Yunus dan bangsa Israel sama-sama dibebaskan Tuhan. Israel dibebaskan dari Mesir yang kuat. Yunus dibebaskan dari perut ikan. Apa tujuannya? Harusnya mereka tahu siapa Allah mereka. Siapa pembebas mereka. Siapa juru selamat mereka. Ini pengalaman yang dinyatakan Tuhan bagi bangsa Israel dan bagi Yunus secara personal. Dan kemudian Tuhan hendak berkata akan menjadikan mereka sebagai contoh yang akan menuntun orang lain pada sang terang. Hal yang sama Tuhan ingin menjadikan bangsa Israel sebagai contoh bagi orang-orang di sekitar. Dan mereka melihat Allah sebagai Allah yang benar. Dan Tuhan pun hendak menjadikan Yunus sebagai teladan, contoh yang akan berbicara kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di sini menjadi suatu awasan, baik suatu peringatan baik kepada bangsa Israel untuk tidak mencontoh bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain dalam gaya hidup dan penyembahan berhala. Sebab ketika Tuhan berkata, "Akulah yang menjadi Tuhan Allah dalam hidupmu," hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka disebut sebagai negara yang dulunya menganut sistem teokrasi yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Pemimpinnya dari Tuhan. Dan kemudian apa maknanya bagi kita saat ini? Seseorang yang terjebak pada penyembahan berhala akan menyangka bahwa Tuhan ada di dalam idol-idol tertentu. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ciptaan itu berpotensi menjadi idol. Seperti benda-benda tertentu, tempat-tempat tertentu, material tertentu, uang, seks, oknum pribadi, oknum rohaniawan tertentu dapat menjadi idol. Sehingga akhirnya Allah yang kekal dalam Kristus mulai samar. Yang muncul ciptaan-ciptaan tertentu yang kita anggap sebagai idol. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku adalah perintah bagi umat Tuhan dalam spiritualitas sehari-hari hendaknya menjadi dewasa dalam iman, dalam kasih, dengan memperlakukan apapun yang kita jumpai setiap hari itu sebagai ikon kehadiran Allah Kristus. Tanda ada Allah pencipta, Sang pembebas, Sang penolong, juru selamat dalam hidup kita. Coba tanyakan ini pada diri kita. Apa yang muncul dalam benak kita atau apa yang kita pikirkan dan rasakan ketika kita melihat alam ciptaan, bumi dan segala isinya, hewan, tumbuhan, keindahan dan kemegahan bumi. Apa yang ada dalam pikiran kita? Orang berdosa akan melihat alam, bumi, dan segala isinya itu sebagai kesenangan hidup, tujuan hidup, kepentingan diri, uang. Tidak heran mereka tidak peduli dengan keadaan lingkungan. Kehancuran alam ciptaan bukan sesuatu yang bagi orang-orang berdosa hal yang serius. Tidak apa-apa mereka menghancurkan bumi. Yang penting mereka mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Mereka bisa hidup mewah, bisa dapat banyak hal di sana. Dan kita lihat di bangsa kita tidak sedikit tambang-tambang yang merusak alam dan lingkungan hidup, mencemar air dan lingkungan yang berdampak pada masyarakat luas. Tetapi para pelaku, mereka dengan enteng hidup, memamerkan hasil seolah-olah kerja keras mereka dari merusak alam. Lalu memamerkan itu kepada dunia bahwa mereka adalah crazy rich, hidup dengan bergelimpangan harta, di bawah penderitaan banyak orang, di bawah kerusakan alam, masyarakat yang bergantung dari setiap sumber daya, mereka tidak peduli itu. Yang ada adalah keegoisan, kepentingan diri. Berapa banyak kita bisa menikmati itu? Kita punya masa durasi hidup yang sebentar saja. Dan bahkan kata Alkitab seperti uap.
Apa yang akan engkau dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan kerusakan yang engkau ciptakan? Kehancuran alam dan kehancuran bumi ciptaan ini. Apakah Tuhan menghendaki engkau menghancurkan alam dan semua ciptaannya demi engkau mendapatkan apa yang engkau mau? Tanyakan itu pada dirimu sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau di dunia sekarang ada orang-orang yang menolak kematian. Ada istilah krionis. Salah satu cara bagaimana mengawetkan tubuh setelah kematian dengan harapan di masa depan bisa dibangkitkan kembali. Bisa menikmati kembali hasil kerja keras yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun. Menolak kematian. Orang-orang yang melakukan ini karena terikat dengan bumi ini. Merasa bumi ini adalah tujuan akhir bahwa benar-benar hidup mereka ada di sini dan untuk bumi ini. Mereka tidak melihat tujuan Tuhan dan tidak melihat bahwa kita datang dari Tuhan dan kita harus kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tetapi mengikatkan diri kepada bumi ciptaan ini. Tapi bagaimana kalau orang percaya yang melihat alam, bumi ciptaan, keindahan bumi dan semuanya? Yang dilihat adalah kemuliaan Allah. Rasa syukur akan muncul dari hati karena ini adalah gambaran kehadiran Allah. Lalu kita akan memuji Tuhan, bukan keserakahan yang muncul. Rasa syukur, penyembahan kepada Allah, kemuliaan Allah. Dan justru kita akan mengelola dengan baik, bukan merusak. Bukan mengeruk sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri, untuk foya-foya, dan untuk dipamerkan menjadi crazy rich. Dan mungkin setiap tahun namanya akan muncul daftar orang terkaya di dunia, di Asia. Tidak ada artinya di mata Tuhan. Ada seorang raib dari tradisi ortodoks. Dia membuat ikon spiritual dari bahan-bahan dasar yang diambil dari bumi. Yang menarik, ikon-ikon yang dibuat itu tidak sempurna. Bahkan rusak. Lalu dia menjelaskan agar manusia yang memakai ikon itu melatih diri dan tidak terpaku pada ikon yang rusak dan tidak sempurna itu. Namun hanya kepada Allah di dalam Kristus dari ketidaksempurnaan ikon-ikon itu. Kesengajaan untuk membuat sebuah ikon yang tidak sempurna sesungguhnya berakar pada sebuah kesadaran bahwa ikon apapun di dalam dunia ini dapat dengan mudah berubah menjadi idol. Dan ini juga memberikan gambaran bahwa idol itu selalu adalah ciptaan. Bumi dan segala isinya, semesta ini adalah ciptaan. Oleh sebab itu sembahlah Sang Pencipta, bukan menyembah ciptaan. Allah Pencipta telah memperkenalkan dirinya. Allah yang datang kepada engkau dan saya. Dan kita pahami ini sebagai sejarah penebusan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup bagi Allah. Dan tidak ada seorang pun yang hidup benar bagi Tuhan. Dan hidup untuk tujuan Tuhan. Itu sebabnya Allah turun menyelamatkan engkau dan saya. Sebagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dan Tuhan menyelamatkan Yunus dari dalam perut ikan. Di luar Tuhan hanya ada kerusakan. Tetapi di dalam Tuhan kita, ciptaan yang tidak sempurna menjadi sempurna. Karena bersama dengan Allah Pencipta. Kita akan dikasihi, dihargai, dan hidup bebas dari penderitaan. Ketika Israel bebas sebagai budak, apa yang ada dalam perilaku mereka? Merasa tiba-tiba aku punya hak mutlak. Ini berbicara tentang benih perpecahan, benih kehancuran. Kurang lebih 430 tahun diperbudak, ditekan. Lalu ketika baru bebas, punya keinginan untuk mau berkuasa, menentukan jalan hidupnya sendiri. Lalu tahu ada Tuhan yang peduli dan kemudian memperalat Tuhan demi kepentingan dan keinginan. Di sini kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang suka menuntut Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhan mulai dari hal-hal terkecil. Soal makan daging, makan bawang, dan sebagainya. Kalau tidak diatasi, bangsa ini akan hancur.
Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah kepada mereka, memberikan hukum. Dengan tujuan kontrol itu akan mereka miliki, berikan mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada kontrol. Yang ada hanya kehancuran. Bukan lagi hidup dengan motif yang benar dalam pimpinan Tuhan, tetapi melihat segala sesuatu demi kepentingan pribadi, tujuan pribadi. Memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan pribadi. Bukan lagi melihat segala sesuatu dalam kerangka berpikir Tuhan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan. Tetapi selalu lihat ada kepentingan pribadi di segala sesuatu. Lalu kemudian dalam relasi dengan Tuhan pun dibangun atas dasar relasi yang keliru. Seorang sufi perempuan dari Syria abad ke-8 Masehi, dia berkata, "Terkutuklah aku jika aku datang kepadamu hanya karena takut kepada neraka. Kiranya surga dijauhkan daripadaku jika aku hanya datang kepadamu karena menginginkan surgamu." Saya ingin tanyakan kepada kita semua, adakah yang lebih penting daripada Tuhan? Jawabannya tidak ada. Sang surga itu adalah Tuhan sendiri. Semua yang ada dalam dunia ini berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, termasuk kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan sang pemilik lebih penting dari apapun. Sembahlah pencipta. Jangan menyembah ciptaan, jangan mengingini ciptaan. Inginilah sang pencipta. Ketika firman berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku," Tuhan sedang berkata, "Lihat aku Tuhanmu, aku Allahmu, aku penyelamatmu, aku penolongmu, aku yang menyatukan engkau semua menjadi satu bangsa. Engkau umatku, engkau kepemilikanku. Tunduklah kepada Tuhanmu. Bukan tunduk kepada kepentinganmu yang menjadi Tuhan atas dirimu. Bukan keinginanmu yang menjadi Tuhan atas dirimu. Taklukkanlah semua keinginanmu di bawah Allah Kristus." Tanyakan pada diri kita, apakah keinginan kita, kepentingan kita yang menjadi Tuhan, yang mengendalikan, yang mengontrol? Apakah nafsu kita, hawa nafsu kita, hasrat kita, itu yang mengontrol hidup kita? Yang menjadi fokus hidup kita. Sehingga apapun demi kepuasan nafsuku, apapun demi kepentinganku, apapun demi kemauanku, apakah karena hak-hakku, kepentinganku, maka aku mau datang menyembah Tuhan? Tanyakan itu pada kita dan lihat bagaimana kita memuji Tuhan, membaca firman, dan kita berdoa. Lihat apakah dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita, pembacaan kita kepada firman, itu tentang keinginan kita. Kemudian kita cari teks-teks yang kita sukai karena itu mendukung apa yang kita mau. Dan kemudian kita selalu kosakata yang kita gunakan dalam doa itu tentang apa yang aku mau, yang harus terjadi dalam hidupku. Bukan lagi kita dialog dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Dan apakah ketika kita menaikkan pujian-pujian, itu semua menunjukkan pujian kita kepada Tuhan karena kita ingin sesuatu dari Dia, memuaskan hawa nafsu kita, hasrat kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu bicara hak, kepentinganku, kemauanku, kurang ini, kurang itu, mau ini, mau itu. Sama seperti bangsa Israel. Begitu terus di padang gurun dalam perjalanan. Ketika Tuhan tidak memberi apa yang mereka mau, bersungut-sungut minta kembali ke Mesir. Kami lebih enak di sana. Apakah itu gaya hidup kita dalam pimpinan Tuhan sebagai jemaat Tuhan? Saya akan mengajak kita untuk coba kita berkaca kepada Kristus sebagai teladan dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 6-11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kristus yang adalah Allah Sang Maha Kuasa, Maha segalanya. Tetapi dia menjadi sangat sederhana. Ketika Yesus dilahirkan semua pintu tertutup. Apakah dia tersinggung? Lalu ketika Yesus dikatakan kandang binatang. Apakah dia menolak dan tersinggung? Dia Allah. Punya segalanya, Sang Pencipta. Lalu tidak dilayani. Apakah dia tersinggung dan marah? Apa yang mau digambarkan di sini? Allah Kristus menyampingkan hak dirinya. Dia punya hak, tapi dia tidak lagi mau memperhatikan hak itu demi kepentingan dirinya. Tetapi kepentingan Tuhan Bapa di sorga. Engkau dan saya adalah ciptaan, bukan Allah, bukan punya kuasa. Lalu kita selalu berbicara tentang hak-hak di hadapan Tuhan. Lalu ketika jawaban doa tertentu tidak dijawab, kita menjadi marah dan memberontak sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ada untuk kepentingan kita. Lalu kita mulai menciptakan Allah itu dalam imajinasi kita adalah Allah seperti babu kita yang harus menjawab doa kita, harus ikut kemauan kita. Jadi apapun yang saya mau, seperti kita nonton film Magic, Bim Salah Bim langsung jadi. Dan kita memperlakukan Tuhan apa seperti jin. Seperti apa film kartun Doraemon, apa saja jadi. Melayani aku Tuhan. Kita lupa siapa pencipta, siapa ciptaan. Dan kita ingat ada istilah yang selalu kita sangat sering dengar, homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Berbicara hak, kita akan saling menghancurkan, saling menggigit satu dengan yang lain. Dalam Tuhan jangan berbicara hak. Kalau berbicara hak, kita pasti akan ribut dan berkelahi. Dan mungkin kalau kita lihat dalam gereja-gereja tradisional, ada orang-orang yang datang kalau duduk, mereka suka mengklaim tempat duduk tertentu, itu menjadi hak mereka. Tidak boleh diduduki orang lain. Begitu diduduki orang lain, maka akan ngamuk, marah. Bicara hak, dan bahkan mungkin ada di gereja tertentu hanya karena masalah konsumsi, pecahlah gereja. Hanya karena soal harus makan nasi kuning atau nasi putih. Ketika salah satu menu yang dipilih, lalu menu lain yang tidak dipilih, tersinggunglah kelompok tertentu, ributlah, berkelahi. Ini adalah orang-orang yang suka mempeributkan hak. Persoalan kecil jadi tersinggung, jadi besar. Karena apa? Harga diri. Tapi kita belajar kepada Kristus. Yesus menghadapi persoalan besar, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan yang harus dipertahankan. Dan kalau umpamanya dia tersinggung tidak jadi turun ke bumi, maka engkau dan saya akan dirugikan, tidak diselamatkan. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Bangsa Israel selalu berbicara hak. Yunus selalu berbicara hak. Hak diriku, hak bangsaku. Mengapa orang kafir itu harus bertobat? Bangsa Israel bicara hak. Penuhi keinginanku, kemauanku. Jika engkau dan saya adalah pengikut Kristus, selalu ingat, Yesus Kristus, contohi dia, teladani Kristus, malu sama Kristus. Pencipta, tapi tidak menganggap itu hak yang harus dipertahankan. Engkau dan saya adalah ciptaan demi Tuhan kita, demi tubuh Kristus. Jangan bicara hak, malu sama Kristus, Tuhan kita. Jiwa Kristus adalah jiwa yang merendahkan diri, jiwa yang menaruh kepentingan Tuhan, Bapa di surga, melebihi kepentingan dan hak-hak diri sendiri. Itu sebabnya kita baca perjanjian baru, kita akan selalu menemukan Kristus dipimpin Roh Kudus untuk hidup bagi kehendak Bapa, melakukan segala sesuatu untuk kehendak Bapa.
Dan dalam doanya pun biarlah kehendak Bapa yang jadi. Contohi itu. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Bukan hanya sebatas pada benda, patung, dunia ciptaan. Bukan juga sebatas pada uang, jabatan, lobby, hobi, seks, pasangan hidup. Tetapi juga soal hak dan kepentingan diri. Persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan, ikuti Dia, lakukan kehendaknya. Itulah tujuan hidup kita. Jangan terbalik. Yeremia 17 ayat 5. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar kepada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Kehancuran dalam dunia karena menolak kedaulatan Tuhan, pimpinan Tuhan, menolak firman-Nya, lalu dikuasai, dipimpin oleh tuan-tuan dan dewa-dewa, apapun namanya, hasrat, keinginan, benda-benda, tempat, orang, oknum, pribadi, rohaniawan. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jika engkau tidak ingin dihukum, jika engkau tidak mau menderita, jika engkau tidak mau dihancurkan, jika engkau tidak mau berada di posisi sebagai musuh-musuh Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Tapi juga dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita akan baca teks yang lain di sini, Kejadian 35 ayat 10 sampai yang 11a. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Perhatikan di sini. Penamaan ini di sini penting. Saya diberi nama oleh orang tua saya dan itu selalu menggambarkan bahwa saya berasal dari mereka karena mereka menikah dan saya lahir, jadi saya adalah kepemilikan mereka. Tetapi dalam teks firman Tuhan di sini kita menemukan penamaan itu datang dari Tuhan. Dia berbicara, namamu bukan lagi Yakub, sekarang aku menamai engkau Israel. Nama yang tadi diberikan orang tua sekarang diubah dari Allah pencipta, engkau saya kunamai Israel. Ini berbicara tentang relasi pencipta dan ciptaan. Kita tidak memberi nama kepada Tuhan, Tuhan memberi nama kepada kita. Itu artinya kontrol hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita berasal dari Dia. Bukan kita yang meng-create Tuhan. Orang Yahudi tidak menciptakan nama Tuhan. Itu sebabnya mereka selalu hanya menyebut tentang sifat-sifat dan karakter Allah. Dan bahkan Musa pernah bertanya siapa engkau dan sebagainya. Dan makna dari Yahweh itu punya makna yang mendalam. No name, tanpa kontrol. Yang artinya bukan kita yang memberi nama kepada Tuhan. Itu sebabnya orang Yahudi hanya menyebut karakter Allah, bukan nama Allah. Pencipta, Elohim. Perkasa, El Shaddai, yang maha kuat, El Roy, Allah yang melihat. Tuhan gembalaku, Tuhan keselamatanku, Tuhan yang menyediakan, Tuhan penyembuhku dan sebagainya. Ini menggambarkan tentang karakter Allah, bukan nama Allah. Karena kita tidak menamai Allah. Kita tidak meng-create Allah. Buang imajinasimu tentang Allah yang engkau create bagi hidupmu. Temukanlah Allah yang benar dalam firman Tuhan. Ikuti apa kata firman. Bukan ikuti apa kata hatimu, perasaanmu. Bukan ikuti hawa nafsumu. Bukan ikuti keinginanmu. Tapi ikuti apa kata firman. Saya ingin katakan sekali lagi, firman Tuhan bukan soal tentang engkau suka atau tidak suka. Firman Tuhan bukan soal rasa. Firman Tuhan bukan tentang engkau. Karya Allah. Sejarah keselamatan yang Allah kerjakan
untuk menebus dosa engkau dan saya. Kuasa Allah terjalin dalam relasi antara engkau dan saya. Allah yang menyediakan apa yang engkau dan saya butuhkan. Sembahlah Allah yang benar, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami saat ini. Tuhan, Kau melihat kami. Tuhan, kami tahu bahwa hanya Engkau Sang Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam Kristus kami mengenal Allah kami. Dari firman kami mengenal Allah kami. Kami menjadikan Kristus sebagai standar hidup kami, acuan hidup kami. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, agar kami benar-benar hidup bagi Kristus. Tuhan, tolong kami, setiap kami yang saat ini bergumul dalam hidup kami. Kami menemukan kebenaran. Hidup ini bukan tentang soal hasrat, hawa nafsu, keinginan, kepentingan kami. Tapi hidup ini adalah tentang kerajaan Allah, kepentingan Allah, Sang Pemberi hidup. Tolong kami ya Tuhan. Ketika kami melihat bumi ciptaan ini, kami melihat kehadiran Allah. Dan kami bertanggung jawab kepada Bapa di sorga. Tuhan, tolong dan pimpin hidup kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus memimpin hidupmu dan segala yang engkau kerjakan itu untuk Kristus. Kristuslah yang menjadi tujuan hidupmu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA akan beralih ke jadwal kebaktian baru pada bulan September. Mulai tanggal 1 September, ICA East hanya akan memiliki ibadah bahasa Inggris, yaitu pada pukul 9 dan 11 pagi. Kemudian mulai tanggal 8 September, ICA West akan menambah satu ibadah, yaitu bahasa Indonesia pada pukul 8 pagi, serta bahasa Inggris pada pukul 9.15 dan 11 pagi. ICA Kids akan memiliki ibadah di setiap ibadah bahasa Inggris. Pastikan untuk mulai mengatur jadwal Anda di hari Minggu. ICA akan mengadakan ibadah keluarga spesial dengan pembicara tamu Jay Reisner pada tanggal 1 September di ICA East dan 8 September di ICA West. Tidak akan ada ibadah sekolah minggu pada hari tersebut karena anak-anak akan bergabung dengan orang tua mereka dalam ibadah bersama ini. Cafe Asa di ICA West sedang mencari volunteers. Cafe Asa adalah cafe ICA yang mengumpulkan dana untuk misi. Kami membutuhkan volunteer untuk membantu di hari Minggu pagi. Scan kode QR ini untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Anda bisa terlibat di Cafe Asa. ICA Mission Trip ke Papua akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 20 September. Kami akan membangun gereja ke-90 di Jayapura. Perjalanan ini hanya untuk pria dan biayanya 5 juta rupiah. Pendaftaran ditutup pada tanggal 24 Agustus. Jadi daftar segera untuk mission trip terakhir di tahun ini. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality.
Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.